Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 381. Tentu saja, monster dari tingkat yang sama menghancurkan prajurit. Ini untuk orang biasa, dan monster memiliki lebih banyak pengalaman pertempuran daripada seni bela diri. Itu juga untuk orang biasa, tapi Tang Yi bukan orang biasa. Melihat gerakan harimau bermata tiga Fengguan, akan menggigit lehernya, Tang Yi tidak panik, dengan menggunakan kekuatannya, ia menghentikan tubuh harimau tepat sebelum bisa menggigit. Kemudian, dengan menggunakan kelenturan pinggangnya, dia menyelinap ke belakang menghindari gigitan harimau bermata tiga, dan membiarkan mulut besar harimau bermata tiga harimau hanya melewati di atas Tang Yi. Tepat setelah dia di bawah harimau karena menghindari gigitan harimau bermata tiga, tangan kirinya ke bawah dan tangan kanannya menjadi kepalan, menembak sedikit ke atas. Tang Yi melemparkan pukulan sebagai serangan balik. Liuli Kuan berwarna-warni. Boom! Pukulannya meledak menjadi kekuatan yang tak ada habisnya. Pukulan ini mengenai perut harimau bermata tiga Fengguan dari bawah ke atas. Segera, perut harimau bermata tiga Fengguan dilubangi, dengan kekuatan ledakan yang besar membuat harimau bermata tiga terlempar ke udara. Dengan teriakan, tubuh kokoh harimau bermata tiga terbang hingga ketinggian 7 atau 8 meter, dan pada saat yang sama, cahaya kuning menyinari tubuhnya. Ini adalah cahaya yang memicu efek khusus dari skill pukulan tangan berwarna-warni. Kondisi warna, jika warna tubuh musuh menguning, serangan normal pemain berikutnya akan menyebabkan 250% kerusakan pada musuh. Meskipun harimau bermata tiga tampak sangat sengsara, dan tiba-tiba ditembak oleh Tang Yi ke langit, tetapi Tang Yi tahu bahwa dengan hanya 2 kali kerusakan tinju Liuli yang berwarna-warni, tidak mungkin membunuh harimau bermata tiga dalam satu pukulan. Pukulan ini, paling banyak, menyebabkannya terluka parah. Setelah turun dari udara, dengan tubuh monster yang terkuka, ia masih lumayan kuat, dan itu akan tetap menjadi ancaman bagi Tang Yi. Oleh karena itu, mengambil keuntungan dari efek khusus dari skill pukulan berwarna-warni, Tang Yi melompat dari tanah, menuju tubuh harimau bermata tiga yang jatuh. Dengan keterampilan bela diri super kuat, segera menyusul harimau tiga mata di udara, dan segera mendekati harimau tiga mata. Dan ketika harimau tiga mata melihat Tang Yi datang ke arahnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya menunjukkan kepanikan, cakarnya mulai bergerak dan dia ingin berjuang mati-matian untuk menghalangi serangan Tang Yi. Dan, mata ketiganya, menyala tampaknya bersiap untuk memperlihatkan keterampilan khusus. Namun, Tang Yi tidak memberikannya kesempatan untuk menyerang balik. Tang Yi menuju harimau bermata tiga sekitar 7 atau 8 meter, dan berhenti di udara. Ketika tubuh harimau bermata tiga datang ke arah Tang Yi berada, Tang Yi kemudian dia bergoyang dan berjalan ke sisi harimau bermata tiga. Dengan cara ini, tidak peduli apakah itu serangan cakar atau serangan sinar energi mata ketiga dari dahi, Tang Yi dapat menghindarinya. Tang Yi mengepalkan tinjunya dan membanting tinjunya ke arah kepala harimau bermata tiga. Boom! Dengan suara keras, harimau tiga mata, yang baru saja ditinju ke langit, tiba-tiba dipukul lagi sebelum sempat jatuh ke tanah dengan pukulan kedua ini, harimau itu jatuh seperti peluru dan jatuh dengan kecepatan tinggi menabrak ke bawah. Setelah menderita kerusakan besar dan jatuh, tampaknya tubuh harimau bermata tiga telah kehilangan kendali, sinar energi yang baru sempat ditembakkan dari mata ketiga, ditembakkan tanpa tujuan. Cerita bersambung di bawah ini. Kepala harimau bermata tiga menghadap ke bawah. Tentu saja, sinar energi ini tidak bisa mengenai Tang Yi di udara, tetapi malah jatuh ke ratusan monster dari peringkat keempat dan kelima. Tiba-tiba, puluhan monster-monster ditembak oleh sinar energi harimau. Setiap kepala seperti semangka, meledak, dan mayat itu menjadi genangan darah di tempat. Tiba-tiba, monster lain mati.
Tubuh kokoh harimau bermata tiga akhirnya menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang sangat besar di tanah, dan beberapa monster level keempat dan kelima tertimpa. Tubuh yang juga dihancurkan oleh tubuh harimau bermata tiga. Harimau bermata tiga diserang kali ini, tidak hanya dia menderita kerusakan yang luar biasa, tetapi juga melukai monster liannya. Setelah meninju dengan pukulan, Tang Yi yang masih di udara, tangannya terangkat ke atas kepalanya, dan kakinya disatukan seperti pedang lalu memulai teknik dan gerakan menginjak ke arah harimau bermata tiga yang jatuh di bawah. Dengan menjalankan metode tubuh Xing Xing Fei Huo, ditambah kecepatan gravitasi, Tang Yi menjadi seperti meteor yang jatuh, langsung menembak ke arah harimau bermata tiga di bawah. Boom! Ada suara keras lagi di tempat tersebut. Sesaat setelah harimau bermata tiga itu jatuh, Tang Yi sudah datang dari atas dengan kecepatan tinggi, kakinya tanpa ampun menginjak tubuh harimau bermata tiga itu, dan membuat harimau itu jatuh lebih dalam ke lubang di tanah yang tercipta akibat dampak dia jatuh sebelumnya. Pada saat ini, tubuh harimau tidak lagi bisa menahan serangan Tang Yi yang bertubi-tubi. Tubuhnya meledak, menjadi genangan daging dan darah di dasar lubang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster-monster tingkat 6 Fengguan, harimau bermata tiga, mendapatkan 7.852.315 poin pengalaman dan 10 dewa perang. Pada saat ini, ada notif di dalam pikiran Tang Yi. Setelah melihat notif itu, Tang Yi tahu bahwa setelah pukulan 3 kali serangan, bahkan jika binatang monster 6 tingkat, itu harus mati di tempat dan berubah menjadi poin pengalaman. Tentu saja, ini bukan saatnya bagi Tang Yi untuk bahagia. Dengan sedikit lompatan, tubuhnya meninggalkan lubang dan datang ke ratusan monster tingkat keempat, tingkat kelima dan 3 monster tingkat keenam yang tersisa. Sebelum para monster itu bereaksi, Tang Yi langsung mulai kembali menyerang dengan gila, dan dia memulai skill yang membuat momentumnya tak tertandingi. Gas darah meledak. Tang Yi berteriak keras. Chapter 382. Mengikuti tembakan kilat Tang Yi, kaki kanannya mengayun membanting ke tanah. Bang! Pada saat ini, ada suara keras, getaran, retakan, dan bau berdarah yang kuat datang dari udara tipis. Di tubuh Tang Yi, aliran kabut darah merah cerah tiba-tiba menyebar, menutupi semua monster di sekitarnya. Kabut berdarah itu seperti tangan besar yang tak terlihat, setelah menyebar dari tubuh Tang Yi, ia mengelilingi semua monster di sekitarnya dan mengikatnya dengan erat. Ledakan gas darah, seni bela diri tingkat menengah peringkat surgawi. Pemain meledakkan gas darah ke musuh di sekitar mereka, menyebabkan musuh dalam kisaran tertentu menerima kerusakan tembakan gas darah yang kuat. Setelah dilemparkan, lawan dalam jangkauan akan secara otomatis terkunci, sehingga tidak mungkin bergerak, tidak dapat melakukan tindakan apapun. Cerita bersambung di bawah ini. Efek ini ditujukan untuk musuh dengan kekuatan tertentu, dan musuh yang melebihi kekuatan pemain tidak akan terpengaruh oleh efek ini. Di sisi para monster, melihat Tang Yi keluar dari lubang, mereka ingin bergegas untuk merobek Tang Yi, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Di sekitar mereka, ada kabut berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan suasananya sangat aneh. Selain itu, ada tekanan besar tak terlihat tampak seperti tekanan dari Gunung Taisan, menekan mereka, membuat mereka cemas. Setiap monster hadir pada saat ini, tidak peduli seberapa resisten, tidak peduli seberapa keras, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli seberapa kuat keterampilan pembunuh mereka, semua sia-sia, hanya bisa diam tak bergerak menunggu disembelih. Di depan kabut merah darah merah terang ini, tubuh mereka sepertinya terkunci. Pada saat ini, aliran gas udara berdarah Yin Hong yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti gunung berapi, tiba-tiba keluar dari retakan di tanah. Itu seperti embusan angin yang keras dan kuat, seperti semburan arus yang bergelombang, terus-menerus menyembur keluar, dengan momentum yang menakutkan. Darah itu terbang langsung ke langit, tampak merah dan indah, dengan bau yang sangat menyengat.
Di sekitarnya, kerikil yang tak terhitung jumlahnya, gulma, dan cabang-cabang mati dengan cepat naik ke langit dengan aliran gas darah. Bunga-bunga dan pohon-pohon bergoyang terus-menerus di bawah pengaruh arus gas darah. Adegan itu menakutkan dan berantakan. Pada saat ini, semua monster yang hadir tidak bisa bergerak. Ketika darah ini menyembur dari tanah, mereka menanggung beban, apakah itu monster tingkat keempat, monster tingkat kelima, atau monster tingkat enam yang kuat. Kontrol tiba-tiba datang dari gas berdarah. Selain itu, tubuhnya terkunci di tempat, terus-menerus menderita pembaptisan tembakan gas darah. Wow! Di bawah pengaruh gas dan lonjakan darah yang konstan, monster-monster itu tampak menyedihkan dan menyakitkan, seolah-olah mereka menderita setiap detik, merobek hati mereka setiap detik, ingin berteriak, tidak bisa berteriak, ingin melarikan diri, tidak bisa bergerak, keputusasaan tak wajar. Mereka tidak tahu berapa lama telah berlalu, seolah-olah selama berabad-abad, seolah-olah hanya beberapa detik. Dan Tang Yi kaget lalu menghentikan keterampilan ledakan gas darah. Setelah menghentikan keterampilan, Tang Yi terengah-engah, tampak sangat lelah, dan arwahnya juga tampak sedikit merana. Dia tidak berharap bahwa keterampilan seni bela diri tingkat menengah ini akan sangat melelahkan. Hanya butuh 10 detik, yang masih dalam lingkup keamanan standar sistem. Tang Yi sudah merasa bahwa dia secara fisik lemah dan kelelahan mental. Jika Anda benar-benar ingin bermain selama beberapa detik lagi dan bersikeras, Tang Yi berpikir bahwa tubuhnya mungkin runtuh, atau arwahnya akan menjadi bingung. Namun, konsumsi yang besar, penggunaan seni bela diri yang dipamerkan, kekuatannya secara alami sangat besar. Setelah Tang Yi menghentikan ledakan gas darah, retakan di tanah akhirnya tidak lagi menyemprotkan gas yang berdarah, kerikil dan cabang-cabang mati yang terbang di udara juga jatuh, dan pohon-pohon dan bunga-bunga tidak lagi bergoyang dan bergoyang, semuanya tenang dan tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Dan monster-monster mendapatkan kembali kendali tubuh mereka pada saat gas darah menghilang, tetapi mereka hanya berjuang beberapa kali, lalu tiba-tiba tubuh mereka tegang, dan, bang, tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang ketiadaan. Belum lagi mayat, bahkan tidak ada jejak darah dan daging yang tersisa. Tidak peduli apakah itu monster tingkat keempat atau monster tingkat kelima, atau 3 monster 6 tingkat yang kuat, semua tidak terhindar di bawah pengaruh ledakan gas darah dalam 10 detik. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat ke-6, mendapatkan 4.231.562 poin pengalaman dan 10 dewa perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat ke-6, mendapatkan poin pengalaman 3.785.412 dan 10 dewa perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster level 6, mendapatkan 4.154.215 poin pengalaman dan 10 dewa perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat kelima, mendapatkan 335.421 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat kelima, mendapatkan 312.565 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat keempat, mendapatkan 36.821 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Dalam benak Tang Yi, suara notif satu demi satu datang dan memperoleh puluhan juta poin pengalaman. Meskipun konsumsinya sangat besar kali ini, hasilnya masih bagus. Kekuatannya tak tertandingi. 3 monster level 6 dan ratusan monster level 4 dan 5 terbunuh hanya dalam 10 detik. Tentu saja, pada kenyataannya, Tang Yi menggunakan keterampilan ledakan darah untuk menangani monster yang tersisa, yang sedikit berlebihan. Meskipun ada 3 monster level 6, monster level 6 Fengguan monster bermata 3 yang paling kuat telah terbunuh,
Tang Yi hanya perlu meluangkan waktu, monster yang tersisa ingin membunuh, hanya masalah waktu. Namun, alasan mengapa dia menggunakan skill Blood Boost untuk menyelesaikan monster pada satu waktu sebenarnya adalah keingintahuannya, dan dia ingin merasakan kekuatan skill ini. Lagi pula, keterampilannya belum digunakan, dan belum mengalaminya sendiri. Bagaimana bisa mengetahui geometri daya hanya dengan deskripsi di panel properti? Setelah mengalaminya secara pribadi, dan begitu menggunakannya secara pribadi, hanya akan tahu banyak tentangnya, memahami kelebihan dan kekurangan keterampilan, sehingga di masa depan ketika itu berbahaya, dia akan tahu keterampilan mana yang harus digunakan dengan paling tepat. Sekarang Tang Yi telah menggunakan ledakan gas darah, dia juga mungkin mengerti kekuatan dari keterampilan ini, kerusakannya tinggi dan karakteristik kontrol kelompok dan cedera kelompok juga sangat baik, tetapi konsumsinya terlalu tinggi, hanya menggunakannya sekali membuat Tang Yi kelelahan, depresi mental, keterampilan ini tidak kondusif untuk peperangan yang berkepanjangan. Namun, masih sangat bagus untuk digunakan sebagai pembunuh di masa depan. Pada saat yang paling kritis, ledakan yang tiba-tiba dan kemenangan melawan musuh, itu seharusnya bisa membuat kejutan. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah membunuh semua monster yang tertarik, Tang Yi menghitung hasil panen kali ini. Selain banyaknya pengalaman, Tang Yi bangkit dari Kaisar Perang menjadi Kaisar Perang Bintang 1, ia juga menerima banyak nilai barang dan poin Dewa Perang. Chapter 383. Barang-barang peralatan ini sekitar 7 atau 8, tetapi semuanya adalah tingkat rendah, yang lebih buruk daripada peralatan milik Tang Yi. Jadi, tanpa sepatah kata pun, Tang Yi segera memasukkan barang-barang ini ke dalam sistem toko dan bertukar ratusan poin nilai God of War. Pil semua atribut tingkat rendah juga menerima ratusan pil, dan Tang Yi tidak tinggal, dan dia memakannya. Pil semua atribut tingkat rendah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Tang Yi, jadi tidak perlu tinggal. Adapun pil semua atribut tingkat menengah, Tang Yi mungkin juga mendapat 100 buah, dan memakan semua secara langsung, dan 100 bilangan bulat lainnya langsung disimpan dalam sistem ransel. Hingga kini, jumlah penyimpanan pil semua atribut Tang Yi, menengah telah mencapai angka 1200 yang mencengangkan. Jika dijual ke toko sistem, bisa mendapatkan nilai God of War 12.000 poin. Jika semua dimakan, kekuatan, kelincahan, dan atribut Tang Yi lainnya dapat ditingkatkan 12.000 poin. Peningkatan besar seperti itu dapat meningkatkan efektivitas tempur Tang Yi dengan beberapa level. Namun, Tang Yi tidak bermaksud menggunakannya sebagai keadaan darurat, dan memasukkannya sebagai kartu haul. Bayangkan jika bertarung melawan orang kuat, Tang Yi pada mulanya dikalahkan, dan tiba-tiba menggunakan 1200 pil atribut lengkap ini perantara atau ditukar sementara untuk senjata yang kuat di toko sistem, atau seni bela diri dan keterampilan tubuh tiba-tiba datang dalam ledakan seperti itu, situasi seperti apa pada saat itu? Berjuang melawan langit, apakah ini akan mudah? Selain 1200 pil atribut lengkap perantara, Tang Yi baru saja menjual jarahan, membunuh monster, dan mendapatkan beberapa ratus poin nilai God of War, ditambah nilai God of War yang diperoleh Tang Yi sebelumnya, nilai God of War saat ini. Poin mencapai 2550 poin. Ini adalah pertama kalinya Tang Yi memiliki banyak nilai God of War. Cukup membeli versi Jushenju yang diperbaiki dengan nilai God of War ini, bahkan cukup untuk membeli beberapa salinan. Kali ini panennya sangat besar. Tentu saja, tidak mudah untuk keluar, dan akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk meningkatkan, bagaimana panen ini tidak memuaskan Tang Yi. Melihat kedalaman lembah desolate, monster menakutkan yang menangis dari kedalaman, Tang Yi mendengarkan tidak hanya tidak takut, tetapi sangat bersemangat. Mari membunuh. Dia ingin membunuh lebih banyak, meningkatkan lebih banyak level, mendapatkan lebih banyak nilai God of War, dan mengakumulasi lebih banyak pil atribut. Bunuh-bunuh.
Dengan cara ini, pada hari-hari berikutnya, Tang Yi pergi tidur di malam hari dan memburu monster di siang hari untuk memulai perjalanan peningkatan. Cerita bersambung di bawah ini. Pada hari kelima datang ke lembah kehancuran, levelnya dinaikkan ke Kaisar Perang Bintang 2, akumulasi semua pil atribut menengah mencapai 1300, dan nilai God of War yang diperoleh juga mencapai 3110 poin, dan pil semua atribut tingkat rendah dimakan. Dan pil semua atribut tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ke-10 lembah kehancuran, tingkat Tang Yi ditingkatkan menjadi bintang 3 Warlord, akumulasi semua pil atribut menengah mencapai 1400, dan nilai God of War mencapai 3755 poin. Pada hari ke-15 dari lembah kehancuran, tingkat Tang Yi ditingkatkan menjadi Kaisar Perang Bintang 4, dan akumulasi semua pil atribut menengah mencapai 1500, dan nilai God of War mencapai 4535 poin. Tang Yi meningkatkan satu tingkat setiap 5 hari, mengakumulasikan 100 pil tingkat menengah setiap 5 hari, dan mendapatkan 600 dan 700 nilai God of War setiap 5 hari. Dia terus membaik dan datang ke lembah tandus hanya dalam waktu setengah bulan. Pada waktunya, levelnya ditingkatkan dari Panglima Perang Bintang 9 asli menjadi Kaisar Perang Bintang 4. Sebuah panggung besar telah dilintasi, dan 4 panggung kecil telah dilompati. Selain itu, dia dapat mengumpulkan nilai God of War dalam jumlah besar dan pil atribut penuh tingkat menengah yang besar setiap hari. Namun, Tang Yi tidak puas sama sekali dan merasa itu terlalu lambat. Jika Anda memberitahu orang lain, mungkin semua orang akan menyemprotkan ludah ke Tang Yi sampai mati. Tidak semua orang konyol seperti Tang Yi. Bahkan beberapa orang memiliki persepsi yang buruk dan dia terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun. Bahkan seorang jenius tingkat atas mungkin tidak sesat Tang Yi, dan butuh banyak waktu untuk menumpuk. Tentu saja, Tang Yi merasa bahwa upgrade lambat. Dia tidak membandingkan dengan yang lain, tetapi dengan dirinya sendiri. Menurutnya, jika metode ini tepat dan efisiensinya lebih tinggi, dia bisa naik lebih cepat. Jadi, setelah lebih dari setengah bulan berburu dan meningkatkan, Tang Yi bermaksud untuk memasuki area yang lebih dalam untuk menantang monster level yang lebih tinggi. Membunuh monster tingkat keempat dan kelima juga berjalan, dan poin pembunuhannya hampir sama. Sudah waktunya untuk mengubah tempat. Namun, apa yang tidak dia duga adalah, tepat ketika dia hanya ingin memasuki bagian yang lebih dalam dari lembah tandus, ada suara isak datang dari jauh. Tang Yi melihat ke arah di mana suara itu datang, dan tiba-tiba melihat sosok monster tipis, berjalan perlahan ke arahnya. Melihat monster itu, reaksi pertama Tang Yi adalah mengangkat tangannya, memasuki keadaan pertempuran, dan bersiap untuk menembak kapan saja, ingin membunuh monster itu saat pertama kali dia mendekat. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Tang Yi dalam 10 hari ini. Ada banyak monster di Desolate Valley, dan monster akan melompat keluar dan menyerang Tang Yi setiap saat. Selain itu, monster ini akan bekerja sama dengan monster lain yang menyerang secara frontal untuk datang ke serangan berbagai sisi, membuat Tang Yi tak bisa mengendur, selama dia tidak memperhatikan, dia akan dimakan habis oleh monster. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi menderita beberapa luka ringan, dia tidak sengaja terluka oleh serangan monster, dan untungnya dia kuat, jadi dia tidak mati dalam serangan monster. Oleh karena itu, Tang Yi telah mengembangkan kebiasaan waspada setiap saat, ketika dia melihat monster itu mendekat, dia akan segera waspada dan siap untuk menembak. Tang Yi juga bereaksi ketika dia melihat monster ini. Namun, sosok monster tipis ini tiba-tiba memberi Tang Yi perasaan yang akrab. Sepertinya dia telah melihatnya sebelumnya. Itulah perasaan yang membuat Tang Yi ragu. Menjauhlah. Jika tidak, Anda akan saya ledakan. Tang Yi sekarang menggunakan Liu Yang Huitian jarinya menunjuk dan siap menembak kapan saja, jika monster berani mendekat maka akan ditembak langsung. Wah!
Sama seperti Tang Yi ragu-ragu, monster itu akhirnya muncul dari rumput liar di kejauhan, menunjukkan wajahnya. Ini harimau kecil. Melihat sosok monster ini, Tang Yi tiba-tiba menjerit dengan mata terbelalak. Itu benar, ini adalah harimau berdarah emas dan harimau kecil yang diselamatkan oleh Tang Yi di hutan Feng Yue. Tang Yi berkata mengapa ada perasaan yang akrab, ternyata Xiao Huzi. Untungnya, Tang Yi tidak menembak, jika tidak ia akan melukai orang yang tidak bersalah dan membunuh Xiao Huzi secara tidak sengaja. Saya sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Pada saat ini, kedua pihak bersatu kembali. Tang Yi seharusnya bahagia, tetapi melihat penampilan Xiao Huzi, dan melihatnya muncul di sini, Tang Yi cemberut. Pada saat ini, tubuh Xiao Huzi ditutupi dengan bekas luka, berdarah, dan langkah-langkahnya dalam dan dangkal, bergoyang, dan pola kuning bercampur dengan bekas luka benar-benar menghancurkan keindahan alam yang seharusnya kotor, sepertinya baru saja merangkak keluar dari tempat sampah. Chapter 384. Penampilan Xiao Huzi yang imut dan lincah telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh wajah yang lelah dan kelelahan, sangat malu, sangat sedih. Meo. Melihat Tang Yi, Xiao Huzi menyeringai dan berteriak pada Tang Yi. Awalnya, Tang Yi mengira dia salah mengenal, dia hanya monster yang tampak mirip. Harimau kecil itu ada di keluarga Tang, dan Tang Yi juga memerintahkannya untuk melindungi keluarga Tang. Mengapa dia muncul di sini, dan bisa bertemu di sini? Tapi sekarang mendengar teriakan akrab, Tang Yi dapat yakin bahwa ini adalah Xiao Huzi tidak diragukan lagi. Melihat bahwa Xiao Huzi terluka di seluruh, langkah kakinya sia-sia, dan dia tampak seperti sedang sekarat, Tang Yi sangat tertekan dan buru-buru berlari datang ke Xiao Huzi dan memeluknya. Menderita cedera serius, Xiao Huzi melewati semua jenis kesulitan dan bahaya, dengan kegigihan di hatinya, ia datang ke Tang Yi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tang Yi mengambil obat sakit emas kecil yang keluar hari ini dari ransel sistem dan memasukkannya ke mulut Xiao Huzi, memikirkan mengapa Xiao Huzi muncul di sini. Cerita bersambung di bawah ini. Dia secara eksplisit telah menginstruksikan Xiao Huzi untuk tinggal di keluarga Tang dan melindungi keluarga Tang. Dia tidak berani melanggar perintah ketika Tang Yi menugaskan Xiao Huzi, tetapi sekarang dia terluka di mana-mana, dan dia datang ke sini untuk menakut-nakuti dan mengambil risiko untuk mencari Tang Yi. Pasti ada alasan untuk ini. Sangat mungkin terjadi sesuatu pada keluarga Tang, sehingga Xiao Huzi terpaksa meninggalkan keluarga Tang dan datang ke lembah tandus untuk menemukan dirinya sendiri. Semakin banyak Anda berpikir, semakin besar kemungkinan Tang Yi terasa. Hati tidak bisa menahan untuk tenggelam. Setelah obat sakit emas kecil dimasukkan ke dalam mulut Xiao Huzi, kondisi mental Xiao Huzi tiba-tiba membaik, dan luka di tubuhnya berangsur-angsur mulai sembuh, yang bukan masalah besar. Obat sakit emas kecil adalah obat ajaib yang dapat mengembalikan 30% darah. Bahkan jika Xiao Huzi sedang sekarat, obat ajaib ini dapat membuat Xiao Huzi menarik diri dari tepi kematian. Tidak aneh untuk dapat menyembuhkan Xiao Huzi secara instan. Xiao Huzi, mengapa kamu di sini, dan siapa yang memukulmu hingga cedera serius? Tang Yi bertanya ketika dia melihat bahwa Xiao Huzi baik-baik saja. Meo. Mendengar pertanyaan Tang Yi, Xiao Huzi, yang sudah jauh lebih baik, tiba-tiba mengerutkan wajahnya, dan terlihat sangat bersalah dan sangat cemas. Dia keluar dari lengan Tang Yi, melompat turun, dan kemudian mulai memanggil, Miao Wo Wo, untuk Tang Yi. Tungkai pendek, dan gerakan imut bolak-balik, sepertinya memberitahu Tang Yi. Apa? Kamu mengatakan sesuatu terjadi pada keluarga Tang. Anggota keluarga Tang dikejar dan dibunuh, dan kemudian kamu dipukuli dan terluka parah. Dari panggilan Xiao Huzi dan pergerakan tubuhnya, Tang Yi mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh Xiao Huzi. Mendengar bahwa keluarga Tang mengalami kecelakaan, dia segera memelototi matanya, sedikit ngeri dan sedikit sulit dipercaya.
Xiao Huzi mengangguk, membenarkan keaslian berita itu. Meskipun Tang Yi sudah memiliki spekulasi di benaknya, tetapi dia benar-benar mendengar berita itu, tetapi hatinya tak terelakkan diucapkan, dan dia tenggelam, dan suasana hatinya menjadi sangat rendah. Selain itu, emosi marah meledak ke dalam hati Tang Yi pada saat ini. Keluarga Tang adalah rumah Tang Yi. Ini adalah satu-satunya rumah setelah Tang Yi datang ke dunia ini. Dalam benaknya, ini sangat penting. Pada saat ini, ada orang tak dikenal yang berani menyerang keluarga Tang, dan masih mengejar keluarga Tang. Bagaimana bisa Tang Yi tidak marah? Naga memiliki skala terbalik, dan ketika disentuh, mereka akan mati. Selain orang-orang yang paling penting, keluarga Tang juga merupakan salah satu skala terbalik Tang Yi. Ayo kembali. Setelah mendengar berita itu, dia mengambil harimau kecil dan Tang Yi segera berbalik ke Xing Xing Fei Huo. Dia awalnya ingin pergi jauh untuk menantang monster tingkat ke-7, tapi dia segera menyerah, dan dia meninggalkan lembah tandus. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah meninggalkan lembah tandus, Tang Yi tidak berhenti, dan segera kembali ke istana Sifu Dui, dan kemudian menukar Ju Shenju yang diperbaiki di toko sistem, dan kemudian memberikannya ke Mu Xianling, biarkan dia memindahkannya ke tuan dari 6 istana Murong. Segera, dengan wajah Mu Xianling yang bodoh, Tang Yi tidak menyapa orang lain selain Mu Xianling dan tidak menjelaskan kepada Mu Xianling kemana dia pergi, jadi dia memegang Xiao Huzi dengan cepat meninggalkan Sifu Dugong dan menuju kota Fengyue. Tang Yi bisa terbang. Meskipun penerbangan itu mahal, kecepatan penerbangan seorang kaisar perang masih lebih cepat daripada kapal perang, jadi setelah 3 hari penerbangan tanpa tidur, Tang Yi bergegas ke kota Fengyue. Terbang sepanjang jalan, dalam sekejap mata, rumah Tang yang akrab muncul di depan Tang Yi. Keluarga Tang pada saat ini terlihat tertekan dan rusak, tanpa adegan bising sebelumnya. Tidak ada penjaga di pintu, dan mansionnya sunyi. Plakat di pintu miring ke samping. Ada banyak goresan pada dua karakter keluarga Tang, yang sangat sengit. Melihat ini, hati Tang Yi jatuh, dan dia bergegas ke keluarga Tang. Namun, dibandingkan dengan depresi di luar rumah keluarga Tang, bagian dalam keluarga Tang sangat berantakan dan sengsara. Tang Yi tertegun, dan hatinya berdarah. Semua bebatuan, bonsai, bunga, dan tanaman hancur. Beberapa paviliun dan paviliun asli sekarang menjadi puing, dan penampilan aslinya tidak terlihat. Ruang keluarga utama keluarga Tang yang sering dikunjungi Tang Yi runtuh menjadi 2. Balok dan tiang yang datang untuk mendukung terletak langsung di tanah, dan pemandangannya sangat berantakan. Namun, ini bukan yang terburuk. Hal yang paling serius adalah bahwa pada saat ini, seluruh keluarga Tang, tidak ada nafas orang, tubuh keluarga Tang yang tak terhitung jatuh ke dalam genangan darah, dan napas kematian merasuki keluarga Tang. Tubuh anggota keluarga Tang ini telah layu, dan sepertinya mereka telah mati untuk beberapa waktu. Banyak dari mereka telah menumbuhkan cacing dan mengeluarkan bau asam. Tentu saja, ketika Xiao Huzi menemukan Tang Yi, lalu Tang Yi bergegas kembali ke sini, itu memakan waktu sekitar 10 hari. Anggota keluarga Tang ini juga harus meninggal lebih dari 10 hari. Melihat seluruh wilayah keluarga Tang ditutupi dengan mayat keluarga Tang, Tang Yi mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia gugup, mengobrak-abrik tubuh berulang-ulang. Iya, dia tidak melihat tubuh ayahnya, Tang Hao Tian. Para tetua dan mayat-mayat lainnya ditemukan oleh Tang Yi, tetapi tubuh Tang Hao Tian tidak ditemukan. Dia mencari 3 kali, dan semua mayat dibalik. Tang Yi masih tidak melihat tubuh Tang Hao Tian. Kesabaran orang memiliki batasnya. Pada saat ini, tidak dapat menemukan orang yang disayangi setelah berulang kali mencari. Bahkan seorang pria besi akan menghabiskan semua kesabaran dan tidak akan dapat menahan kemarahannya. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi tidak tahan lagi, kemarahan di hatinya meluap,
matanya menyala dan berubah menjadi merah. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Tang Yi meraung ke langit. Chapter 385. Dengan raungan ini, Tang Yi meledak momentum kaisar perangnya, suara bergema di langit, dan seluruh kota Feng Yue bergema dalam semburan. Namun, tampaknya bahkan dengan cara ini, sulit untuk melampiaskan kemarahan Tang Yi, jadi dia mengangkat kaki kanannya sedikit, dan kemudian melangkah berat di tempat. Boom! Betapa kuatnya kekuatan Panglima Perang, menginjaknya, seluruh kota Feng Yue bergetar hebat, seolah langit runtuh, dan momentumnya menakutkan. Dalam adegan ini, Kaisar Perang benar-benar marah, dan kota harus mengguncang 3 kali. Beberapa orang yang tidak mengetahui kebenaran mengira itu adalah gempa bumi dan takut meninggalkan rumah mereka dan lari ke tempat-tempat kosong untuk menghindari bencana. Pada awalnya, lapangan Wushuang, yang digunakan untuk menguji murid dari berbagai keluarga, menjadi sasaran pertama orang-orang. Itu kosong dan cukup lebar untuk menjadi tempat yang sangat baik untuk menghindari gempa bumi. Untuk sementara waktu, sejumlah besar orang berkumpul di Wushuang Square. Semua orang berbicara tentang gempa bumi. Semua orang memiliki ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak mengerti bagaimana gempa akan terjadi. Yang lainnya mengatakan bahwa sebelum gempa bumi, mereka mendengar raungan iblis dan mengatakan bahwa gempa itu disebabkan oleh iblis. Tentu saja, untuk rumor semacam ini, semua orang hanya mendengarkannya sebagai sebuah cerita. Berbeda dari orang-orang biasa, keluarga dari kota Feng Yue dan beberapa perbaikan prajurit, mereka mengerti bahwa ini bukan gempa bumi, tetapi sebuah gerakan yang disebabkan oleh prajurit yang kuat, karena mereka baru saja mendengar deru dengan amarah yang hebat dan gempa bumi pada saat itu, saya merasakan momentum yang menakutkan dari prajurit tingkat tinggi. Itu menakutkan, kuat, dan itu juga mengejutkan. Untuk sesaat, pengarap Feng Yue Cheng yang tahu beberapa cerita di dalam bergetar dan merasakan arah momentum yang menakutkan. Mereka semua membalikkan tubuh mereka dan bergerak cepat menuju tempat itu. Namun, saat semakin dekat ke tempat momentum mengerikan itu datang, semua orang menyadari bahwa tempat momentum menakutkan itu datang, dan tempat yang menyebabkan guncangan kota Feng Yue, sebenarnya adalah keluarga Tang. Oh, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bergegas ke pintu keluarga Tang. Keluarga Su, keluarga Mu, keluarga penggemar, dan lainnya semua keluarga kota Feng Yue, besar dan kecil, datang. Setelah datang ke sini, mereka hanya melihat inisiator yang menyebabkan guncangan kota Feng Yue, yaitu seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 7 tahun. Apalagi mereka akrab dengan remaja ini. Kamu Tang Yi. Patriark keluargamu memandang Tang Yi dan berkata dengan kaget. Cerita bersambung di bawah ini. Patriarkmu tentu saja tahu Tang Yi, dia adalah yang terbaik dalam ujian kualifikasi dan memenangkan tempat pertama dalam ujian kualifikasi dengan sikap bangga. Siapa di kota Feng Yue yang tidak mengenal Tang Yi? Tapi, momentum barusan, meskipun kepala keluargamu tidak bisa merasakan tingkat prajurit kaisar karena kekuatan yang rendah, tapi dia tahu itu prajurit kaisar. Mereka memang tidak pernah makan daging babi, tetapi mereka pernah melihat babi berlari. Dia bisa tahu bahwa momentum barusan jelas lebih kuat dari Raja Perang yang telah dia lihat. Dengan kata lain, itu adalah suara yang disebabkan oleh seorang prajurit di atas Raja Perang. Namun, Tang Yi adalah satu-satunya yang berdiri di sini, artinya, Tang Yi yang menyebabkan kebisingan tadi. Apakah Tang Yi sudah menjadi prajurit atau lebih tinggi? Sudah berapa lama sejak ujian kualifikasi, bagaimana bisa Tang Yi mencapai tingkat Raja Perang begitu cepat? Semakin saya berpikir, kepala keluargamu semakin terkejut. Selain dari kepala keluargamu, semua keluarga lain dan pejuang seni bela diri juga sangat bingung dan terkejut. Selain itu, ketika saya melihat Tang Yi di sini, mata semua orang menjadi sedikit aneh, di hadapan mata Tang Yi,
saya juga sedikit mengelak, setelah semua, keluarga Tang mengalami bencana seperti itu. Tang Yi. Melihat bahwa Tang Yi tidak menanggapi, kepala keluargamu ragu-ragu menelepon lagi. Siapa kamu? Pada saat ini, Tang Yi akhirnya pulih dari emosi kemarahan ketika mendengar panggilan kepala keluargamu. Tampaknya Tang Yi sedikit lega karena ventilasi tadi, dan kemarahan di hatinya juga ditekan olehnya. Aku adalah patriark keluargamu, Mu Yuantong. Ternyata itu kepalamu. Tang Yi mengangguk, berkata dengan ringan, lalu menoleh dan berkata kepada semua orang. Siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi pada keluarga Tang? Meskipun Tang Yi telah menekan amarah di hatinya, lagi pula, amarahnya masih menumpuk di dalam hatinya, jadi tidak mungkin baginya untuk berbicara dengan damai, jadi selama pembicaraan, mata Tang Yi melirik tajam dan nadanya sangat serius. Tampaknya ada perasaan, aku bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur, itu sangat kuat. Ini cerita panjang. Hari itu, kepala keluargamu ingin mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh kepala keluarga Fan dan kepala keluarga Su. Tang Yi, apa maksudmu? Sikap apa yang kamu miliki? Patriark keluarga Su sangat tidak bahagia. Dia merasa bahwa seorang junior di distrik Tang Yi akan berani berbicara kepada mereka seperti ini, dan berani mempertanyakan mereka seperti ini. Ini tidak menghormati mereka. Tang Yi, apa yang terjadi dengan keluargamu? Aku mengerti suasana hatimu, tetapi sikapmu terlalu sombong. Tanyakan saja jika kamu ditanya, apakah orang tuamu tidak mengajarimu, apakah seperti itu cara berbicara dengan yang lebih tua? Sedikit pendidikan. Patriark keluarga Fan juga menegur Tang Yi. Jelas, dia sangat tidak senang karena junior yang tidak sopan. Ya, Tang Yi, kamu hanya seorang junior, mengapa kamu harus menanyai kami? Ada peristiwa besar dalam keluarga Tang, dan Anda dapat dimaafkan dalam suasana hati yang buruk tapi tidak peduli seberapa buruk suasana hatinya, Anda harus membedakan antara kepentingan dan ketertiban, lama dan teratur, naik dan turun, ini adalah aturan yang tidak dapat diatasi. Tang Yi, tolong minta maaf, kalau tidak kami tidak akan memberitahumu apa yang terjadi pada keluarga Tang. Tang Yi minta maaf. Junior harus terlihat seperti junior, kalau tidak semua orang akan seperti kamu, bagaimana bisa itu baik? Tang Yi, aku mengakui bahwa bakatmu bagus dan kekuatanmu bagus, tapi sikapnya terlalu buruk, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, karakternya tidak baik, maka itu masih tidak akan dihormati oleh orang lain. Permintaan maaf, sehingga kami akan memaafkanmu karena suasana hatimu yang buruk, sehingga kami dapat memberitahumu apa yang terjadi pada keluarga Tang. Ketika keluarga Su dan keluarga Fan keluar untuk mengecam Tang Yi, keluarga lain dan pejuang seni bela diri juga menuduh Tang Yi, dan banyak orang meminta Tang Yi untuk meminta maaf. Tang Yi menghadapi kutukan dari kerumunan, dan melihat bahwa murid-murid dari berbagai murid keluarga sangat fasih, mereka tidak omong kosong, dan kaki kanan mereka diangkat dengan lembut, dan kemudian mereka menginjak berat. Dia jelas juga marah dengan keluarga-keluarga ini di kota Fengyue. Ada ratusan orang di keluarga Tang. Tidak ada yang membantunya karena mereka terbunuh, dan mereka lari mati selama lebih dari 10 hari. Mereka tidak melihat masa lalu untuk membantu mengumpulkan mayat-mayat, dan membiarkan keluarga Tang huru-hara di keluarga Tang selama lebih dari 10 hari. Ketidakpedulian ini membuat Tang Yi marah pada mereka. Meskipun tidak perlu untuk membunuh seniman bela diri ini di kota Fengyue di tempat, masih perlu untuk menghukumnya. Dan meminta permintaan maaf. Mudah dan dihormati. Tidak meyakinkan. Tidak puas. Dihadapkan dengan kritik dari semua orang, Tang Yi benar-benar ingin tertawa. Di Paladin Benua, yang terkuat adalah yang paling dihormati, Anda memberitahu orang kuat ketidakpuasan Anda. Tidak puas, orang-orang dengan kekuatan akan membuat semua orang puas. Biarkan semua orang diam. Boom. Tang Yi menginjakan kakinya, tanah retak, dan gempa bumi bergetar lagi.
Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.